Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minun akhul muslim, al-muslimun akhul muslim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita hadiahkan kepada qudwatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwafillah rahimakumullah, kader dan simpatisan beserta seluruh warga Kota Tanjung Pinang yang sedang online di Facebook PKS Muda Tanjung Pinang. Kami dari Panitia Ansyito Ramadan 1441 Hijriah sebagai tim pelaksana, insya Allah hari ini kita sudah online untuk melaksanakan kajian Yaumul Ma'al Quran bertepatan dengan tanggal 17, insya Allah malam 17 Ramadan hari ini. Dan bersama kita telah hadir Ustadz Riza Hafiz SPDI. Ustadz, nah insya Allah nanti kita akan mengisi materi dan kajian untuk Yaumul Ma'al Quran pada hari ini. Dan langsung saja kita mulai kegiatan pagi ini Yaumul Ma'al Quran dengan mengucapkan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Akhina Dimas. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Jazakumullah khairan katsiran kepada Akhina Dimas yang telah menyampaikan tilawah Al-Qur'annya. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang membaca juga. Dan selanjutnya langsung saja kita dengarkan tausiah kajiannya dari Yaumul Ma'al Quran bersama Ustadz Riza Hafiz SPDI. Kepada Ustadz, tafadhal mashkuran.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah wa syukrulillah. Yang pertama kita memuji Allah, kita bersyukur kepadanya atas segala limpahan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk hari ini sama-sama ikhtiar menyelam di dalam samudra Al-Qur'anul Karim, samudra yang la yahad, tidak punya batasan, begitu dalam, yang semakin kita masuk ke dalam samudra Al-Quran ini, kita akan semakin melihat luasnya, dalamnya ilmu daripada Al-Quran yang mulia ini, yang menjadi cahaya buat seluruh manusia untuk selamat di dunia dan akhirat. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada tim dan panitia Ansyitah dari DPD PKS Tanjung PKS Muda. Ini ada Ustadz Heriandi yang luar biasa. Hari Ahad ini enaknya nyantai Ustadz ya, tapi kita coba menghibur, menyirami sanubari yang mungkin kekeringan di rumah dengan tausiah Qur'aniyah yang mudah-mudahan bisa memberikan charging. Dan bifadlillah, alhamdulillah, kita sekarang ikhwafillah berada di 17 Ramadan. Ya, 17 Ramadan ini berarti momentumnya nuzul Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu diturunkan yang akhirnya menjadi sebuah pedoman bagi entitas manusia, menjadikan manusia itu yang tadinya tidak memiliki tatanan kehidupan yang baik, berubah menjadi kehidupan yang sangat baik biwasilatil Qur'anil Karim, dengan wasilah Al-Quranul Karim. Nah, tentunya sahabat fillah, a'azani Allah wa iyyakum, kalau kita membahas tentang Al-Quran, ya, berarti kita sedang membahas ini bukan semata-mata materi biasa. Yang kita lagi bahas, yang kita lagi hadapi, yang kita lagi selami ini satu-satunya mukjizat yang masih kekal ketika Nabi yang mendapat mukjizat ini sudah wafat. Nah, seluruh para anbiya dan mursalin itu diberikan mukjizat. Ya, mukjizat ini adalah sebuah maziyah, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggugah umat yang dihadapi saat itu. Macam-macam mukjizatnya. Nabi Isa bisa berbicara inda sobi, waktu lagi masih kecil. Nabi Ibrahim bisa tahan dibakar api, Nabi Musa membelah lautan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan mukjizat Al-Quran sehingga bisa merubah seluruh dunia dengan satu peradaban yang akhlakul karimah. Nah, tapi bedanya, nah sahabat fillah, bahwasanya nabi-nabi yang lain itu ya diberikan mukjizat, tapi tatkala nabinya itu wafat, mukjizatnya juga pergi, habis, ya. Karena beriring dengan wafatnya nabi, maka telah hilanglah mukjizatnya. Ya, semua Nabi Musa tongkatnya, ya, bahkan ada beberapa muarrikhin, ahli sejarah yang menemukan tongkat Musa, ya. Kemudian ya, yang merupakan sayyidul anbiya wal mursalin, penghulunya para nabi, khatimul anbiya, penutupnya para nabi, ketika nabinya wafat, mukjizatnya masih diwariskan kepada umat. Masya Allah. Mukjizatnya masih ditinggal kepada umatnya. Sebagai apa? Sebagai anugerah. Anugerah buat umat ketika nabinya telah wafat 1400 tahun lebih yang lalu, tetapi mukjizatnya masih ditinggalkan kepada kita sebagai warisan. Man tamassak bih, barang siapa yang berpegang dengan mukjizat ini, ya, salamah fid dunya wal akhirah, maka dia akan dapat kesejahteraan, ya, di dunia dan di akhirat. Apa itu? Mukjizatnya adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi pertama, sebelum kita bahas jauh-jauh, kita harus paham dulu bahwa Al-Quran ini adalah al-mu'jiz, sesuatu yang mukjizat. Ya, mukjizat itu pasti kalau dibahas amazing, ya. Itulah yang disebut dengan mukjizat, karena laisa minal insan, bukan berasal dari manusia, tetapi tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari langit. Yang kita bicara adalah sebuah, ya, kalamullah, firman Allah yang turunnya dari langit. Itulah yang disebut dengan Al-Quranul Karim. Maka bagaimana kita membahas tentang mukjizat ini? Kita harus hadirkan hati kita,
hadirkan qalbu kita agar energi dari Al-Quran, ruhul Quran bisa menghujam ke dada kita, dan insya Allah hati-hati yang tertanam dengan Al-Quran akan menjadikan hatinya yang tazkiyah, bersih, suci, bahkan mendapatkan spirit yang luar biasa dengan sentuhan Al-Quranul Karim. Nah itulah ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah ketika kita membahas tentang Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini kalau kita bahas adalah satu firman Allah yang telah menunjukkan kefenomenalannya. Ya. Kita kalau lihat Al-Quran itu nuzul, ya, tanzil, nah ini ada dua kata. Kenapa di Al-Quran disebut ada nuzul, ada tanzil. Ya. Kalau nuzul itu turunnya sekali. Kalau tanzil itu turunnya berkali-kali. Karena itu ada pertanyaan, kenapa Ustadz kok nuzul Quran pas Ramadan? Tapi ayatnya yang dibaca Ustadz Heriandi, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya. Sesungguhnya kami turunkannya di malam Lailatul Qadar. Ini pertanyaan yang luar biasa banyak, ya. Tapi kenapa peringatannya itu 17 nuzul Al-Qur'an? Ayatnya Lailatul Qadar, sementara Lailatul Qadar belum masuk di 17. Lailatul Qadar itu masuknya adalah setelah 20, ya, atau di Al-Ashrul Awakhir. Ayatnya begitu, kenapa peringatannya adalah 17. Nah, inilah salah satu hikmah yang terus bagus diulang-ulang, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dua fase. Fase pertama 17 Ramadan itu adalah diturunkan min lauhil mahfuz, dari lauh mahfuz ila sama'id dunya. Diturunkan ke atas dunia, ke langit dunia, jumlatan wahidatan. Dengan satu gelondongan nih. Kalau kita sekarang 30 juz. Ya 30 juz itu pun sejarahnya dulu belum ada pembagian dari zaman Nabi. Itu yang membagi hizab-hizab, ada yang bagi 30, ada yang membagi 10, ada yang membagi 60, ada yang membagi 7. Ya, ini sebagai kemudahan teknologi, cara metodologi untuk membagi, untuk kemudahan bagi umat bisa membuat edisi-edisinya, untuk memenggal-menggalnya, untuk mewiridkannya, untuk mempelajarinya dan lain-lain. Nah, tetapi di ayat yang lain Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, sesungguhnya kami menurunkan ia di malam Lailatul Qadar. Berarti di 10 akhir Ramadan, bukan di 17. Karena itu ini fenomena yang luar biasa. Al-Quran diturunkan dua fase. Setelah ada di langit dunia, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bertahap 23 tahun. Ya, tetapi tidak jumlatan wahidah, ayat bin ayat, tadarrujan, step by step, untuk mengiringi kehidupan Nabi, membina umat secara perlahan, yang akhirnya menjadi satu entitas komunitas terbaik di alam jagat raya dengan perubahan melalui energi dari Al-Quran. Karena itu tanzil, ya. Kalau tanzil itu turunnya berulang-ulang, ya, dari, ya, wazannya, ya, fa'ala yufa'ilu taf'il, nazala yunazzilu tanzil, ya. Tapi kalau nazala yanzulu, nuzul, sekali saja keluar. Karena itu pertama kali Quran turun, ya, dari langit, dari lauh mahfuz diturunkan ke langit dunia, dari langit dunia baru diturunkan bertahap kepada ala qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas hati Nabi, kemudian disiarkan, ditablik kepada umat saat itu sampai dengan detik ini. Menariknya, Al-Quran itu kenapa tanzilnya di Jaziratul Arab, ya? Kenapa tidak Al-Quran itu turunnya di Kepulauan Riau? Kenapa Al-Quran tidak turunnya di Pulau Seribu? Tempat, ya, kemarin ada orang oknum-oknum yang coba membahas tentang menistakan ayat-ayat Quran, ya. Kenapa tidak diturunkan di Amerika? Ya. Nah, ini sebenarnya ada hikmah. Kenapa yang dipilih adalah tanah Arab. Arab jahiliyah yang dipilih. Kenapa bukan tempat lain? Ketahuilah ikhwah fillah, sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, Allah sedang pilih satu tempat justru yang peradabannya paling parah. Ya. Kalau kita lihat, dulu orang Arab jahiliyah, qabla nuzulil Quran, sebelum Al-Quran turun tuh akhlaknya luar biasa rusak, peradabannya betul-betul jahiliyah. Karena itu di dalam kitab-kitab sirah juga disebut bahwa sebelum Nabi itu lahir, itu ada ahwal qabla bi'tsati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kondisional awal-awal sebelum Nabi lahir. Apalagi Nabi dewasa, apalagi Nabi jadi Nabi, dilantik umur 40. Itu saat itu kehancuran akhlak sedang sehancur-hancurnya. Karena itu Allah turunkan di Jazirah Arab. Tahu apa kebiasaan orang Arab saat itu? Yang pertama, mereka itu, ya, sistem bersalinnya. Nah, contohnya, kalau mereka punya anak perempuan itu aib. Banyak orang-orang Arab jahiliyah, sahabat dulu yang sebelum mengenal Islam,
mereka itu ketika punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Lihat. Di negara Indonesia sekejam-kejamnya orang tua nggak sampai segini. Di Amerika nggak sampai segini. Tapi di Arab jahiliyah dahsyat, ya. Mereka membunuh anak perempuannya hidup-hidup karena mereka menganggapnya anak tersebut adalah aib. Sistem nikah, coba lihat sebelum Al-Quran turun. Ya, sebelum Al-Quran turun, sistem nikah 10 laki-laki bisa menggauli 1 perempuan. Nanti ketika lahir anaknya dari hasil digauli 10 laki-laki itu, siapa anak yang paling mirip, maka dia diputuskan dengan siapa yang paling mirip wajahnya dengan ayahnya. Tidak memuliakan wanita. Bagaimana wanita bisa seperti ini? Digauli oleh 10 laki-laki. Sistem nikah sebelum Al-Quran, ya, ada juga yang sistemnya 1 laki-laki bisa menggauli, 4 laki-laki bisa menggauli 1 orang perempuan. Kemudian perempuan itu berhak memilih dari 4 laki-laki itu siapa yang berhak jadi suaminya. Itu bagaimana kehidupan Arab jahiliyah sebelum Al-Quran turun. Tapi ketika Al-Quran turun, semua dimuliakan. Ya. Bahkan sebelum Al-Quran turun, Arab jahiliyah itu minum khamar. Minum khamar sebelum larangan Al-Quran yang sampai 3 kali tahap itu, mereka seperti kita orang Melayu sekarang minum teh atau teh obeng. Habis makan, minum khamar. Habis makan, minum khamar. Kalau kita hari ini minum teh obeng itu habis makan. Mereka minum khamar. Ya. Kalau hari ini orang bangga punya 1-2 case di rumahnya stok khamar, orang Arab jahiliyah nggak main, nggak level 1-2 case. Mereka itu 1 peti besar, 1 drum besar. Khamar itu sudah seperti sirup, seperti teh, seperti minuman manis lainnya. Tetapi bagaimana Allah merubahnya? Dengan diturunkan Al-Quran. Nah, inilah peradaban yang paling jahiliyah. Diturunkan Al-Quran berubah drastis. Sampai dengan detik ini, negeri Arab adalah rujukan orang-orang Islam yang mau belajar agama. Rujukan bagaimana ilmu Islam itu berkembang. Rujukan bagaimana akidah iman bisa dikuatkan dengan mempelajarinya di sana. Kenapa? Karena mereka sudah disentuh dengan hidayatul Quran, ya, dengan petunjuk dari Al-Quran. Allah ingin tunjukkan bahwa Al-Quran ini ditaruh tidak di Kepri, tidak di Jakarta, tidak di Kalimantan, tapi diletakkan di komunitas yang paling jahiliyah. Maka Allah rubah dari yang paling jahiliyah menjadi, ya, komunitas yang paling terbaik di dunia ini, yaitu orang-orang Arab, sahabat Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah Allah sedang tunjukkan karunia-Nya melalui turunnya Al-Qur'anul Karim. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini terus nih Ustaz ya? Nah, belum ya, antum kasih kode ya. Nah, jadi Al-Qur'an ini, nah hari ini kenapa banyak mengalami kemunduran umat? Karena umat itu tidak tahu berharganya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu dianggap sesuatu yang biasa saja. Jadi Ustaz Andi, saya pernah dengar cerita belum lama dengar dari Ustaz Bakhtiar Nasir. Beliau sedang kajian Nuzul Quran dengan Dr. Amir Faiz Olfat. Beliau mengatakan dulu waktu beliau kuliah di Madinah, beliau itu punya teman satu letting asalnya dari Asia Tengah, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan. Waktu beliau kuliah itu, Asia Tengah itu kuasanya adalah komunis. Anti sekali ada Quran. Jadi ada temannya dulu, kuliah di Madinah, dapat beasiswa dari Asia Tengah, tapi kok hafal Quran? Sementara waktu itu di Asia Tengah, kalau setiap rumah ada Quran, dijamin kepala keluarganya mati. Nggak boleh, anti betul dengan Al-Quran. Sehingga tidak ada Al-Quran mushaf di rumah-rumah mereka. Tapi Ustaz Bakhtiar Nasir ini mengatakan, saya heran, gimana kamu bisa hafal Quran sementara kamu hidup di pemerintahan yang komunis, anti Quran, mushaf aja nggak boleh di rumah. Rupanya, bagaimana cara mereka menghafal Quran di tengah krisis Qur'aniyah? Nggak didukung dengan atmosfernya. Kalau kita kan bebas sekarang. Rupanya setiap pagi ayahnya tuh suka ajak dia ini berkuda ke atas gunung. Di gunung itu ada goa, disitulah mushafnya disimpan. Maka mereka membacanya di atas goa, tidak bisa membawanya ke rumah, dan bacanya hanya bisa di atas. Kalau keluar dari atas, mau tidak mau, kapan lagi mau membacanya, harus dihafalkan. Akhirnya setiap pagi ke atas membaca dengan susah payah, diam-diam di dalam goa, dihafalkan, dibawa ke rumah supaya bisa diwiridkan di rumah. Sampai akhirnya ketika beliau kuliah di Madinah, menjadi orang yang hafiz Quran. Lihat, Masya Allah, ya, fatabarakallah. Bagaimana orang di tengah krisis, negerinya ini tidak boleh ada mushaf di rumahnya, tapi bisa menjadi hafizul Quran. Nah kita Masya Allah, Quran ini sudah dimudahkan Allah. Ya, di semua rak-rak buku kita ada, bahkan tebal kali debunya. Naudzubillah, ya. Di mana-mana ada. Di masjid bertumpuk-tumpuk Al-Quran. Nah, cuman kadang-kadang karena biasa enak, tidak ada tantangan, itulah yang membuat kita terlalu berleha-leha.
gitu ya. Nah, Al-Quran ini adalah sebenarnya hari ini sesuatu yang berharga, tapi banyak kaum muslimin belum tahu betapa mahal harganya. Itulah yang mau kita munculkan, agar kita semua tahu bahwa Al-Quran ini satu nilai yang berharga. Bahkan kalau ada seorang hamba Allah berdoa kepada Allah, minta sesuatu yang paling berharga di dunia, tidak ada satu pun zat yang dia minta bisa melebihi berharganya Quran. Coba minta apa? Misalnya ada orang miskin. Ada orang miskin kurang makan, dia minta rezeki dari Allah. Ya, dikasih rezeki materi oleh Allah, tapi materinya itu tidak mungkin lebih berharga dari Quran. Ada orang belum punya istri, berdoa supaya dikasih istri, dapat pendamping yang cantik, yang baik, tapi itu semua belum lebih berharga dari Quran. Ada orang yang nggak punya anak, pengen punya keturunan, pengen punya keluarga, akhirnya diberikan keturunan, tapi semua materi itu tidak bisa menandingi berharganya Al-Quran. Bayangin kalau kita hidup, punya uang banyak, tidak miskin, tapi nggak ada Quran, nggak ada tuntunan hidup, masuk neraka. Mendingan nggak usah hidup. Kalau kita punya istri cantik, tapi hidup tidak kenal Al-Quran, mendingan tidak usah berkeluarga. Kita punya anak banyak, tetapi hidup kita tanpa Al-Quran, lebih baik tidak usah hidup. Karena apa? Karena Al-Quran itu harganya paling mahal. Tidak ada satu munajat pun di dunia ini dari segi materi yang diminta seorang anak Adam yang bisa melebihi berharganya Al-Quran. Nah, inilah masalahnya. Banyak di antara umat belum paham posisi Al-Quran begitu bernilai, begitu berharga dari seorang muslim. Karena itu kita kadang-kadang mainstreamnya rezeki itu cuma duit dan materi, uang, harta, benda itu. Padahal Al-Quran itu sebenarnya adalah rezeki. Bisa baca Quran hari ini, nah ini ikhwafillah udah baca berapa banyak nih hari ini? Siapa yang sudah 1 juz? Nah, saya mau tanya juga nanti biar ditanya oleh tim, siapa di antara ikhwafillah yang sudah sampai hari ini khatam? Nanti kita kasih hadiah, Ustaz. Ya, dapat hadiah dari DPD PKS nanti Al-Quran. Ya, nanti ada Al-Quran dari DPD PKS. Siapa ikhwafillah silakan. Siapa yang sudah khatam hari ini? Tapi khatamnya dari awal Ramadan baru buka. Jangan waktu bulan Ramadan masuk udah juz 28. Ya. Siapa yang sudah khatam kita kirim DPD PKS nanti akan ngantar hadiahnya. Insya Allah. Ya, apresiasi supaya Yaumul Ma'al Quran ini bukan menjadi sebuah materi bahasan, tetapi menjadi takbik. Aplikasi langsung kita realisasikan. Ya, silakan boleh di komen. Saya alhamdulillah sudah khatam Ustaz. Bilang, tapi jujur nggak mungkin dapat hadiah Quran, bohong kan? Ya, jadi itulah berharganya Al-Quran. Karena itu di dalam narasi doa tentang orang khatmul Quran, sebenarnya ulama itu sudah memberikan sinyal bahwa Quran itu rezeki. Cuman kita ini nggak mudeng-mudeng. Kita ini nggak ngeh, kita ini nggak sadar-sadar kalau Al-Quran itu anugerah, mukjizat, berharga, rezeki yang diberikan oleh Allah. Bisa tilawah Quran 1 hari 1 juz, rezeki besar. Karena berapa banyak orang yang kaya, banyak uangnya, tapi baca Quran berat 1 halaman terbata-bata. Lihat, bayangkan. Kekayaan kita masuk kubur, kalau ada orang masuk kubur dengan kekayaan yang banyak, nggak bisa baca Quran, tidak akan bisa ada keselamatan di sisi Allah. Kenapa? Karena dia hidupnya jauh dari Al-Quran. Nah, karena itu di dalam narasi doa para ulama apa? Ketika mereka berdoa, Allahumma arhamna bil Quran, waja'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu. Warzuqna, apa bahasanya? Urzukna. Udah kasih sinyal oleh ulama. Ya Rabb, berikanlah kami rezeki bisa tilawah. Fil laili wan nahar, siang malam. Jadi ketika antum walaupun uang pas-pasan hari ini tapi bisa membaca Al-Qur'an, bisa hafal Quran, itu adalah anugerah yang azim, yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu berharganya Al-Qur'an. Karena itu di dalam surah yang disebut surat isinya penuh kenikmatan, para qurra mengistilahkan surat ini adalah surah An-Ni'am namanya. Karena apa? Saking banyaknya diulang-ulang tentang nikmat. Surat apa itu coba? Ikhwafillah, ingat nggak? Surat yang ngomongin tentang nikmat. Kalau orang kaya dengar surat ini langsung sedih. Saya pernah dengar penuturan seorang kaya, dia bilang kalau saya dengar surat ini luar biasa, hati saya nangis pasti. Kenapa? Karena saking banyaknya nikmat Allah kasih, dan ayat ini mengingatkan saya dengan begitu dahsyatnya nikmat Allah. Apa surat itu? Jelas. Wa bi ayyi ana'i rabbikuma tukadziban. Ya. Maka nikmat mana lagi dari Allah yang kamu dustakan? Surat apa itu? Ar-Rahman. Para qurra menyebutnya selain namanya Ar-Rahman, namanya surat An-Ni'am. An-Ni'am itu jamak dari An-Ni'mah.
Artinya berarti nikmat-nikmat. Karena di sana apa? Ada surga, ada bidadari, ada kenikmatan akhirat, semuanya disebutkan di situ. Karena itu disebut dengan surat An-Ni'am. Nah, di surat An-Ni'am, ya, setelah Allah menyebutkan sifatnya yang mulia, ya, sebelum Allah sebut nikmat kita diciptakan jadi manusia sebagai makhluk yang mulia, tapi Allah sebut sebelumnya adalah nikmat itu yang paling besar adalah Al-Quran. Apa Allah katakan? Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Lihat, ketika Allah sebut pertama Ar-Rahman, sifatnya yang maha pemurah, pengasih. Ayat berikutnya Allah sebut 'allamal Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Quran. Baru Allah sebut khalaqal insan, dan menciptakan manusia. Jadi kita ini diciptakan, kalau nggak ada nikmat Quran, Masya Allah, kenikmatan itu fana. Karena itu kata para ulama sepakat bahwa nikmat itu yang paling terbesar di dunia ada, di akhirat itu ada. Nikmat terbesar di akhirat adalah ibtigha wajhillah. Kita bisa melihat wajah Allah. Bagaimananya itu nggak usah ditanya, ya, nanti misteri, ya. Bagaimana itu akan terjadi hanya kita yang tahu, ya. Kalau kita orang beriman istiqomah, insya Allah akan bisa melihat wajah Allah ala kaifa kana. Kemudian kata para ulama, kalau nikmat terbesar di akhirat bisa melihat wajah Allah, nikmat terbesar di dunia adalah nikmat nuzulnya Al-Quran. Karena dengan Al-Quran ini manusia ini seperti punya toolbox, ya. Dia punya perangkat supaya dia bisa hidup dengan baik, supaya hidup bahagia, supaya hidup masuk surga dengan Quran. Kalau nggak ada Quran, manusia tidak terbimbing. Karena itu kalau tidak ada sentuhan Al-Quran, peradaban itu tidak akan bisa menjadi peradaban yang baik. Ya, nah inilah ikhwah fillah, bahwa Al-Quran itu merupakan rezeki. Satu hal yang berharga, yang sangat besar harganya buat kita, tapi sayangnya banyak di antara kaum muslimin belum bisa menghargai Quran karena belum tahu kedudukannya yang mulia. Ini kita sedih kalau lihat perspektif Quran. Saya sebagai praktisi Quran suka ngelihat kalau ada orang tua murid panggil kursus bahasa Inggris, berapapun dibayar. Kursus matematik dibayar, kursus bahasa Mandarin dibayar, kursus segala macam dibayar berapa saja. Tapi giliran memanggil guru Al-Quran, kalau bisa murah lah Ustaz. Nah, gitu ya. Karena apa? Karena belum tahu berharganya Al-Quran. Padahal kalau seluruh harta orang tua didedikasikan, didik anak untuk Al-Quran, ya, itu diamalkan, nggak diamalkan pasti barokah. Al-Quran belum diamalkan, cuma dibaca saja sudah berkah. Al-Quran itu. Tapi kalau kita didik anak-anak dengan ilmu dunia yang kita getol terhadap itu, tapi tidak getol terhadap Quran, belum tentu ilmunya itu memberikan barokah. Anda didik anak Anda ilmu matematik, akhirnya kerjanya jago ngitung, korupsi, bahkan kerja di riba, nggak ada barokah. Anak Anda dididik bahasa Inggris, tapi ketika bahasa Inggrisnya sudah bisa diaplikasi, gunanya untuk apa? Untuk ya datang tamu-tamu dari luar negeri, bule-bule bermaksiat, main cewek, akhirnya jadi sesuatu yang bermasalah. Tetapi kalau kita ajarkan anak kita Quran dengan harta yang kita miliki, justru itu adalah pengeluaran yang paling berkah buat orang tua. Tapi mindset ini belum tercipta. Karena apa? Kita masih belum tahu betapa berharganya Al-Quran itu. Nah, karena itu ikhwah fillah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang Al-Quran, ya, di nuzul Quran ini yang mesti kita tanamkan adalah Al-Quran itu al-mu'jiz, sesuatu yang mukjizat. Al-Quran itu adalah satu firman Allah yang bisa merubah satu peradaban. Al-Quran itu berharga, lebih berharga dari semua materi yang antum minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran itu manhaj. Nah, ya. Apalagi kita tarbiyah, tarbawi, Al-Quran itu manhaj. Coba lihat orang-orang soleh terdahulu, siapa kita mau sebut? Siapa kita mau sebut? Al-Imam Asy-Syafi'i. Sebelum jadi ahli fiqih, sebelum jadi jagoan hadis, yang terkenal kan sekarang Imam Syafi'i fikihnya. Sebelumnya dia ngapain? Pertama, bada'a bihifdzil Quran, menghafal Quran dulu. Semua bidang. Imam Bukhari, lihat kisahnya, umur 8 tahun sudah hafal Al-Quran. Imam Nawawi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin, banyak ya untuk dipelajari oleh kaum muslimin. Mengawali pembelajarannya sebelum belajar yang lain, ilmu nahwu, ilmu fikih, ilmu sharaf, beliau memulainya dengan belajar Al-Quran. Ahli Al-Jabar, matematika, ya Al-Jabar. Siapa yang menemukan namanya? Nah, yang tahu ini pasti ahli matematik. Al-Khwarizmi, yang menemukan angka 0, misalnya.
Siapa dia? Orang yang pertama kali sebelum belajar ilmu yang lain, belajar ilmu Al-Quran. Ibnu Khaldun, lihat. Orang-orang hebat itu memulai hidupnya dengan mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ini manhaj. Sampai ya Syekhuna Asy-Syahid Hasan Al-Banna rahimahullahu ta'ala, beliau itu sejak kecil sudah membaca Al-Quran. Yang luar biasa. Berdakwah di kafe-kafe, berdakwah di tempat-tempat minum-minum. Itu kalau ada film teman-teman nontonlah filmnya bagaimana Syekh Syahid Hasan Al-Banna rahimahullahu taala, beliau itu memulai kehidupannya dengan menghafal Quran. Jadi menghafal Quran itu, mempelajari Quran, manhaj tarbawi. Kalau kita ingin memulai pendidikan kita, semuanya basicnya adalah melalui Al-Quran. Nah, inilah yang harusnya tertanam di lubuk hati kita sebagai orang tua, sebagai kader dakwah, sebagai seorang muslimah, bagaimana manhaj ini, Al-Quran ini bisa menjadi pedoman dari hati kita. Nah, kalau sudah hafal Quran, mau explore, mau jadi insinyur terserah, mau jadi dokter terserah, mau jadi tentara terserah. Yang penting kalbunya sudah menjadi kalbu yang Qurani, sudah ada Al-Quran di dalamnya. Karena itu banyak ahli-ahli cendekiawan muslim seperti Al-Khwarizmi, ahli dalam hitung-menghitung, ya, ilmu al-mahsub, ya. Kemudian Ibnu Khaldun, kemudian lagi ada An-Nawawi, kemudian lagi ada yang jadi penguasa yang adil, Umar bin Abdul Aziz. Itu sejarahnya semua dari menghafal Al-Quranul Karim. Ini yang mesti kita patrikan. Ikhwafillah rahimakumullah, Al-Quran itu di bulan Ramadan menuntut kita untuk lebih intens. Ya, ini mulai Ramadan. Kalau ada di antara antum yang belum baca Quran sama sekali, saatnya ya antum dengarkan ceramah ini, ambil wudhu, setelah dengar ceramah ini, ambil mushafnya, mulailah buka Al-Quran. Kadang-kadang Allah sudah turunkan Al-Quran, kenapa kita nggak bisa baca? Apa sih yang salah dari Al-Quran? Atau apa yang salah dengan hati kita? Kenapa Allah nggak ngizinkan kita bisa menyentuh firman-Nya? Kata Sayyidina Utsman bin Affan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalamin rabbina." Kalau seandainya hati kita itu bersih, maka niscaya hati kita tuh nggak akan pernah kenyang dari mendengar Al-Quran. Kalau bersih, Ustaz. Jadi kalau hati yang bersih itu nggak akan kenyang, pengen dengar terus, senang terus buka mushaf, buka Quran. Tapi ada hati yang kotor, berat sekali membuka Al-Quran. Sebenarnya Allah sudah kasih tools-nya, cuma kenapa kita belum punya kekuatannya? Maka mungkin masih ada penyakit di sini. Ya, bagaimana cara menuntaskan penyakit ini? Udah nggak ada cara lain. Mulai sekarang dimulai. Ya, karena itu kalau ada di antara antum sampai 17 Ramadan ini belum tilawah Al-Quran, masyaallah, antum telah jauh dari barokah. Karena apa? Ini bulan turunnya. Di bulan turunnya itu, disitulah pahala, ya, ajru, sawab, barokah itu paling banyak dicucurkan Allah saat berinteraksi dengan Al-Quran di bulan turunnya Al-Quran. Bayangkan, Rasulullah itu setiap bulan Ramadan dalam hadis riwayat Bukhari selalu bertadarus dengan Jibril alaihissalam. Ya, Rasulullah itu setiap Ramadan ada 2 sifat yang nyentrik dari beliau. Nah, ini mesti kita ambil. Yang pertama, beliau itu munfik, sedekahnya lebih ringan dari hari biasa. Jadi kalau hari biasa itu mungkin sedekah ke 10 orang miskin umpamanya, kalau Ramadan 30 orang miskin. Ya, itulah bagaimana disebut dalam hadis Nabi itu ajwa dan nas. Ya, pemurah, dermawan kalau bulan Ramadan, lebih dermawan lagi. Dan beliau itu kalau di bulan Ramadan itu sangat intens berinteraksi dengan Al-Qur'an. Hadisnya jelas sahih. Ya. Disebutkan bahwa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan. Lihat hadisnya. Ya, Jibril itu menjumpai Nabi fi kulli lailatin min Ramadan. Setiap malam tidak dikasih jeda. Pokoknya setiap hari harus yaumul ma'al Quran. Setiap hari yaumul ma'al Quran. Rasulullah loh, yang dosanya ma taqaddama wa ma ta'akhkhar min dzambihi, sudah dijamin dosanya yang lalu yang akan datang dihapus. Nah, kita Nabi bukan, ulama bukan, ahli Quran bukan, lebih butuh lagi dekat melakukan yaumul ma'al Quran. Nabi merasa butuh hatinya dengan Al-Quran, maka ditemui Jibril, kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan. Apa yang dilakukan Jibril? Bukan urusan yang lain, bukan urusan dunia. Tetapi dalam hadis Bukhari itu disebut,
yudarisuhul Quran, saling bertadarus Al-Quran. Walaupun para ulama berbeda, karena di hadis tersebut ketika kami tanya guru kami juga, Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf, yang tadi pagi sudah mengisi juga di DPD PKS Jakarta Timur, beliau mengatakan bahwa yudaris itu harus ada 2 orang. Karena tadarus dari wazan bahasa Arab tafa'ul namanya. Tafa'ala ya tafa'alu. Berarti harus ada 2 orang. Kalau orang nonjok, dorobas. Berarti sendiri. Kalau tadoroba, tonjok-tonjokan. Tumbuk-tumbukan kalau orang Melayu. Berarti ada 2 orang. Nah, lihat bagaimana kegiatan Nabi itu bukan hanya sekedar baca saja. Bahkan bersama Jibril, yudarisuhul Quran. Akhirnya para ulama ada yang memberikan ta'liq komentar, itu Jibril membacakan Quran. Setelah diturunkan mengecer, ngecer sesuai dengan keadaan. Di bulan Ramadan, Jibril membacakan lagi sesuai urutan yang diperintahkan Allah. Tuh. Kemudian Rasul menyimak, dakhala ala qalbi Muhammad, masuk ke dalam hati Nabi. Kemudian ada ulama lagi yang mengatakan, para qurra juga sebagian mengatakan, Jibril membacakan, Rasulullah menyimak, setelah menyimak, merekam dalam hatinya, Rasul mentasmi'kan lagi kepada Jibril dan dikoreksi oleh Jibril kalau ada ayat-ayat yang terluput. Tapi Nabi hanya sedikit sekali terjadinya itu. Ya, kalau umat Muhammad sikit-sikit lupa. Nah, kalau Nabi Muhammad sedikit sekali lupanya. Makanya ada pendampingnya Jibril. Ya. Nah, tetapi ya Rasulullah itu dikoreksi oleh Jibril. Inilah beberapa ulama mengatakan perbedaan, tapi intinya adalah Nabi di kala bulan Ramadan tidak akan mengisi harinya di bulan Ramadan kecuali melakukan yaumul ma'al Quran, hari-hari dekat bersama dengan Al-Quran. Karena itu ikhwah fillah rahimakumullah, sayang sekali kalau antum hari ini belum buka Quran. Masya Allah. Ya, apalagi kalau ada antum yang mendengar tausiah ini belum bisa baca Quran, naudzubillah, bertobat pada Allah, cepat-cepat cari guru. Kenapa? Al-Quran itu adalah pedoman. Kalau ada orang yang bilang, saya yang penting hidup jadi orang Islam, ikut tuntunan Quran, ikut berpedoman, mengamalkan. Yang penting kan Ustaz mengamalkan. Loh, gimana mau mengamalkan? Bacanya aja belum. Al-Quran itu levelnya yang pertama mengamini, yang kedua membaca, yang ketiga mentadaburi, yang keempat mengamalkan, yang kelima menghafalkan, yang keenam didakwahkan. Itu Al-Quran. Jadi bagaimana mau mengamalkan kalau tidak dibaca ayatnya, tidak direnungi, tidak ditadaburi firmannya. Karena itu kalau ada di antara antum hari ini yang belum bisa baca Quran, jadikan Ramadan ini yaumul ma'al Quran. Ramadan ini terakhir saya nggak bisa baca Quran. Saya harus belajar sampai akhir Ramadan. Tahun depan kalau Allah masih berikan umur dan sampai seterusnya, hari inilah titik tolak aku untuk bersama dengan Al-Quran. Jangan sampai antum tidak bisa membaca Quran. Ikhwah fillah rahimakumullah. Semua pertanyaan Allah di hari kiamat mungkin bisa dijawab. Kenapa kamu tidak haji? Karena saya tidak mampu. Karena haji itu inistata'a ilaihi sabila. Kenapa kamu tidak umrah? Mungkin uangnya nggak mampu. Ya. Kenapa kamu tidak zakat? Mungkin dia seorang fakir. Dia bisa jawab. Tapi ketika ditanya, kenapa kamu tidak bisa baca Quran? Wallahi, ya, tidak ada satu jawaban yang bisa kita jawab argumentasi di hadapan Allah. Perangkatnya sudah ada. Ya, sahabat dulu menghafal Quran harus melalui bil hifz. Bagaimana Abdullah bin Abbas bacakan ke sahabat yang lain dengar, begitu kan? Abdullah bin Mas'ud bacakan tasmi'kan kepada sahabat yang lain dengar. Ada juga kadang-kadang ditulis di pelepah kurma, ada juga ditulis di batu. Mereka sulit, ya. Karena itu kata para sahabat, kami itu sulit untuk menghafal Quran, tetapi kami itu mudah, natadabbar, mentadaburi, mengamalkan yang mudah. Ya. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, saya tiba'dakum, akan datang nanti umat setelah kalian, ya, sahula alaihi hifdzu alfadhil Quran. Mudah mereka hafal Quran, tetapi sulitnya apa? Mengamalkannya. Zaman kita sekarang Quran ada, mushaf di mana-mana. Bahkan salah satu kasih sayang Allah, ya. Hari ini semua manusia sulit untuk jauh dengan yang namanya gadget. Ya. Siapa saja dia profesinya, mau apa saja. Pasti dia selalu ini kemana-mana ikut di kantongnya, di tangannya. Ini namanya gadget. Saking sayangnya Allah kepada umat manusia, Quran itu, ya, bukan kita yang nyari, masuk ke software gadget. Satu kemudahan Allah. Sekarang di semua software kita, Android, iOS, tablet, komputer, semuanya bisa mengakses mushaf Al-Quran. Ini kasih sayang Allah ini, Ustaz. Cuman sayangnya sinyal ini gak ditangkap-tangkap gitu loh. Gak melakukan yaumul ma'al Quran. Ustaz,
Nggak usah dicari lagi Qur'annya. Qur'annya masuk sendiri. Tinggal goyang jempol, Qur'an bisa dibaca. Tapi kenapa kita masih belum rajin membaca Qur'an, ikhwah fillah? Ya, inilah yang menjadi pemikiran kita hari ini, bahwa kita harus betul-betul menjadikan hari-hari kita adalah Yaumul Ma'al Qur'an. Kenapa? Nah, nanti ini saya akan bahas di terakhir. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang mau tanya, kita bisa jawab juga. Kalau ada komen-komen. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, ini terakhir saya mau sampaikan. Seorang ulama pernah mengatakan, ya, kullu syai'in yartabit bil Qur'an asbaha aziman. Ya. Seluruh perkara yang ada hubungannya dengan Quran, dia akan menjadi agung. Seluruh perkara. Ya. Nah, ini kata kuncinya ya. Hari ini Yaumul Ma'al Quran, kita maknai seluruh perkara, kullu syai'in yartabit bil Quran asbaha aziman. Ya. Sesuatu yang ada hubungan Quran, dia jadi paling mulia. Kita contoh yang pertama. Malaikat banyak. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid. Yang paling mulia malaikat siapa? Jibril. Kenapa? Karena Jibril adalah divisi urusan Quran. Maka dia menjadi Sayyidul Malaikah. Penghulunya para malaikat. Malaikat yang paling mulia. Kenapa? Yartabit bil Quran. Ada hubungannya dengan Quran. Pokoknya segala sesuatu yartabit bil Quran asbah aziman. Semua rumusnya, sesuatu yang berhubungan dengan Quran, dia jadi paling mulia. Rasul banyak, Anbiya banyak. Dari semua nabi, akhirnya ada dipilih satu nabi untuk diturunkannya Al-Quran, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling junior, umurnya paling pendek, badannya tidak setinggi Ibrahim dan Adam alaihi wassalam, tapi apa? Menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kenapa? Karena beliau bersama Al-Quran. Karena dengan beliaulah diturunkan Al-Quran melalui hatinya. Karena itu beliau menjadi nabi yang termulia min sairil anbiya wal mursalin, dari seluruh nabi. Malaikat jadi malaikat termulia, nabi jadi nabi yang paling mulia. Sekarang bulan. Semua bulan, ada yang bulan haram. Tapi ada bulan yang nggak bisa ditandingi dengan bulan haram. Yang bulan haram itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Tapi di seluruh bulan haram itu ada di atasnya lagi, yaitu bulan yang kita sedang bertapak di situ, bulan Ramadan. Kenapa Ramadan jadi mulia? Karena unzila fihil Quran. Karena di situ diturunkan Quran. Hari dari 360 hari setahun. Coba, mana hari yang di situ beribadah paling bagus? Mana hari yang di situ istighfar paling banyak ampunannya? Mana di situ zikir yang berlipat ganda? Di hari apa? Di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itulah tempat turunnya Al-Quran. Lihat. Semua yang berhubungan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Semua. Mungkin hari-hari antum yang dari jam 8 pagi sampai jam 5 malam kerja, dengan antum duduk di bawah di Al-Quran 1 jam di rumah, jangan-jangan itu waktu yang paling berharga di hari kiamat, yang nolong kita masuk ke surga. Kenapa? Setiap segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran menjadi mulia semuanya. Dari hari, malaikat, nabinya. Coba profesi. Ya. Nabi sebut, pernah nggak? Nabi sebut profesi yang paling baik adalah anggota dewan. Nggak pernah. Ya. Khairukum man yakunu diwan parlemen. Nggak ada. Ya. Khairukum man yakunu bupati. Nggak ada. Khairukum man yakunu gubernur, raisan. Nggak ada. Ya. Tetapi yang Nabi apresiasi, manusia terbaik adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. Lihat. Profesi terbaiknya guru Al-Quran. Walaupun hari ini banyak dipandang sebelah mata oleh umat sendiri. Digajinya tidak layak, dihitung-hitung, ditawar lagi Ustaz. Masya Allah. Guru ngaji ini udahlah begitu ya, yang diajarkan berkah untuk dia dan keluarganya, ditawar. Padahal itu adalah profesi yang paling tinggi. Makanya kalau ingin memuliakan orang, yang pertama adalah ahlul Quran kita muliakan. Orang-orang yang ahli tafsir Quran, qurra yang kita muliakan. Kenapa? Itu adalah profesi yang paling termulia. Makanya Nabi bilang, khairukum, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling banyak, ya, adalah yang mengajar dan belajar Quran. Kemudian pemimpin. Nabi ketika mengutus ekspansi dakwah, duta-duta dakwah, di situ kata sebagian ahli sejarah ada Umar bin Khattab. Tapi ketika Nabi lagi verifikasi, siapa nih yang jadi pimpinan nih? Ibaratnya, siapa yang ditunjuk jadi pimpinan fraksi nih? Siapa yang ditunjuk jadi mas'ul? Maka
Nabi verifikasinya melalui apa? Hafalan Quran. Makanya Usamah yang waktu itu 18 tahun ditunjuk jadi mas'ul. Nabi nanyanya gimana? Ya, ma indakum minal Quran. Kamu hafal apa? Kamu hafal apa? Disebut hafal ini, hafal ini. Umar pun menjawab hafal ini, hafal ini. Usamah bilang, hafiztu kadza wa surat al-Baqarah. Aku hafal ini dan Al-Baqarah. Waktu itu Al-Quran belum utuh kan? Tapi waktu itu Usamah sudah hafal Baqarah. Ya, pergilah kamu jadi pemimpinnya. Nabi menentukan pemimpin dari nilai kedekatannya ma'al Quran. Kemudian sholat. Ya. Kalau mau sholat, kata Nabi apa? Siapa yang lebih tua jadi imam? Tidak. Siapa yang paling kaya jadi imam? Enggak. Siapa yang jabatan paling tinggi, kastanya dia jadi imam? Tidak. Walaupun dia seorang budak, tapi dia ahakku bil Quran, lebih berhak dengan Quran, dia yang maju. Makanya kata Nabi, ya ummul Quran, akra'uhum li kitabillah. Siapa yang berhak mengimami satu kaum yang paling terqori dari kitabullah. Jadi semua yang berhubungan dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Nah antum, kalau ingin jadi orang yang mulia, jangan jauh dari Quran. Ucapan yang keluar dari mulut antum, semua kata-kata dari antum akhir balik sampai mati, yang paling berharga adalah ketika mengucapkan kalamullah. Ya. Kalau kita sebut ya, kata yang kurang enak, binatang misalnya, ada orang marah nyebut kata anjing. Ya. Anjing itu kalau ada ngomong sama orang lain marah. Tapi di dalam Al-Quran ada kata anjing. Ketika Allah menceritakan tentang anjingnya Ashabul Kahfi. Wa kalbuhum basitun. Ya. Sebut kata anjing dengan Quran mendapat pahala, Masya Allah. Ya. Itu bagaimana Al-Quran telah memberikan energi yang luar biasa. Tapi sayang sekali kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena ikhwafillah, kalau ingin umur antum berkah, sering-sering habiskan umur dengan Quran. Kalau ingin hartanya berkah, dedikasikan untuk belajar Quran. Biayain anak belajar Al-Quran. Yang banyak pun berkah hartamu. Kalau antum ingin lisannya berbobot di sisi Allah, menolong masuk surga, banyak-banyak basahi dengan zikir membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik, ya, agar kita bisa menjadi umat yang Qurani. Kita Yaumul Ma'al Quran hari ini, saya minta semua yang nonton, mudah-mudahan bisa minimal tilawah 1 juz ya hari ini. Kalau yang belum dikejar sampai nanti, karena mumpung momennya 17 Ramadan Nuzul Quran ya. Nah, saya kembali kepada Ustadz Heriandi. Mungkin ada tanya jawab atau ada door prize yang tadi udah jawab, yang sudah khatam boleh kita berikan. Insya Allah DPD PKS selalu mengapresiasi semua kegiatan yang ada hubungan dengan Quran. Insya Allah. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz yang telah memberikan tausiah ya, pencerahan yang luar biasa tentang Yaumun Ma'al Quran. Maka bukan hanya hari ini, bahkan seharusnya dari tanggal 1 Ramadan kemarin gitu ya. Di bulan Terbiah ini kita udah setiap hari 1 juz gitu saja. 1 hari 1 juz, Masya Allah. Nah, tapi hari ini dan setelah kita mendapatkan aneh aja tercerahkan dan teringat ketika aneh di hari-hari biasa Ustadz, di lain sebelum Ramadan ini, aneh itu dengan Al-Quran memang kurang dekat lah. Tapi ketika Ramadan ini bahkan tidur tuh sambil peluk Al-Quran Ustaz. Wah, saking pengen baca Al-Quran terus Ustaz. Iya. Sampai dibawa tidur saat Al-Qurannya. Tapi dibaca Ustaz ya, nggak tidur aja. Nah, insya Allah kalau buat ikhwafillah rahimakumullah, kader dan simpatisan DPD PKS Kota Tanjung Pinang, ya seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang juga yang hari ini sudah menyelesaikan 1 juz ya. Kalau 1 hari bisa 1 juz, maka boleh nanti ke Facebook PKS Muda ya. Dan ada Bang Faisal nanti yang insya Allah on terus. Nanti bisa disampaikan, nanti dibuatkan list. Ya, insya Allah siapa cepat dia dapat ya. Sudah hatam ya? Oke, yang sudah hatam ya. Jadi ini dari Ustaz Riza juga, insya Allah DPD akan memfasilitasi ya. Kalau yang udah khatam Al-Quran juga akan mendapatkan hadiah gitu dari DPD PKS Kota Tanjung Pinang ya. Nanti akan dicek terus. Oh, khusus yang menyimak ya Ustaz ya? Oh, khusus yang menyimak nih, berarti khusus yang menyimak. Berarti kalau selesai ini nanti ada yang nonton boleh Ustaz ya? Yang live. Oh, yang live. Oke, yang live aja. Berarti yang live aja. Ya. Kalau saya nonton, dia baca dulu kan. Oh iya. Ya, jadi untuk yang live aja udah selesai hari ini 1 juz insya Allah dapat hadiah dari DPD PKS Kota Tanjung Pinang. Dan yang sudah khatam 30 juz ya,
Dari tanggal 1 dia mulai dari Alhamdulillah, Al-Fatihah, ya, Al-Baqarah, dan sudah selesai di surah Anas. Nah, insya Allah maka dia akan mendapatkan hadiah dari DPD PKS Kota Tanjung Pinang. Insya Allah berupa Al-Quran tadi ya bisa disampaikan, dan Musaf ya, Musaf, dan nanti akan diupdate oleh Bang Faisal ya selaku tim media dari PKS Muda Kota Tanjung Pinang. Baik Ustadz, nampaknya di Facebook tidak ada yang bertanya ya? Bang, nggak ada ya Bang ya? Ya belum ada. Nah jadi kita langsung tutup aja Ustadz ya? Atau ada closing statement lagi Ustadz? Enggak ada Ustadz ya? Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Riza Hafiz SPD Al Hafiz, insyaallah doa ya. Nah, kami mohon Ustadz doa, minta tolong doa Ustadz untuk ya hari ini kita belum selesai ini dilanda wabah virus COVID-19, dan memang seharusnya bahkan Ansito itu membuat agenda itikaf Ustadz. Aneh alhamdulillah udah 3 tahun ini ya jadi tukang siap-siapin tempat lah ya Ustadz ya, tukang siap-siapin untuk sahur gitu. Nah jadi kita ada itikaf biasanya di Masjidil Firdaus di samping DPD PKS Kota Tanjung Pinang. Cuman memang karena wabah ini masjid pun tutup dan kita tidak bisa melaksanakan itikaf di masjid. Nah mudah-mudahan di tahun yang akan datang ini kita bisa laksanakan lagi, dan meskipun kita itikaf tidak bisa itikaf di masjid, kita bisa itikaf di rumah dan maksimalkan lagi di rumah dengan keluarga gitu Ustaz, biar lebih kedekatan keluarganya lebih dekat lagi. Baik Ustaz, mohon doanya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا ومن يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا يا الله مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ارزقنا جميعا تلاوة القرآن في الليل والنهار اللهم ارزقنا تلاوة القرآن في الليل والنهار اللهم آت نفوسنا لذة في قراءة القرآن الكريم اللهم سهل قلوبنا لحفظ القرآن الكريم اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل القرآن الكريم الذين هم أهلك وخاصتك ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb yang maha menatap, yang maha mendengar, hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah di hari momentum nuzul Al-Quran ini ya Allah. Ya Allah berikanlah kami kemudahan untuk membaca Al-Quran, berikanlah kami rizki untuk bisa membaca Al-Quran ya Allah. Hati kami kenapa sulit sekali menghafal Al-Quran ya Allah. Allahumma sahil qulubana li hifdzil Quran, mudahkanlah hati kami ya Allah untuk dapat menghafal Al-Quran. Ya Allah, Al-Quran begitu agung. Al-Quran adalah mukjizat dari Nabi-Mu, tetapi kenapa hari ini kami masih banyak belum memahami ayat-ayat Quran, masih banyak yang kami langgar daripada hukum-hukum-Mu ya Allah di dalam Al-Quran, masih banyak larangan-larangan-Mu yang kami tabrak ya Allah, masih banyak perintah-perintah-Mu yang belum kami tegakkan ya Rabb. Hari ini Al-Quran sudah bersama kami, tetapi kami masih jauh dari Al-Quran ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan kedekatan hati kami dengan firman-Mu, jangan jauhkan karena kekotoran dosa-dosa kami ya Arhamar Rahimin. Hari ini Quran sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu, tapi kami masih merasa jauh dari Al-Quran ya Arhamar Rahimin. Ya Allah berikanlah kemudahan kami, keluarga kami, istri kami, anak-anak kami, murid-murid kami semua, bahkan seluruh jamaah yang benar ini menjadi orang yang beramal dengan Al-Quran. Ya Allah jadikanlah Al-Quran dalam hidup kami dusturan, ya menjadi aturan, wa fi qabri nuran, di dalam kubur menjadi penerang buat kami, wa yaumal qiyamati syafi'an, jadikan Al-Quran di hari kiamat menjadi penyelamat kami ya Allah. Walaupun kami belum banyak membacanya, tapi izinkanlah setiap ayat, setiap juz yang kami baca menjadi syafaat kami nanti di hari kiamat. Wa fil jannati rafiqan, jadikan Al-Quran peneman kami hingga masuk ke dalam surga-Mu ya Allah, surga yang mulia yang terdapat banyak kenikmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Riza Hafiz SPDI. Alhamdulillah
udah di penghujung acara Yaumun Ma'al Quran kita, kajian Yaumun Ma'al Quran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan di pagi hari ini dan alhamdulillah pagi hari ini juga Allah berikan rahmat yang luar biasa. Allah turunkan hujannya. Allahumma shayyiban nafi'an. Dan kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana selaku NC mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar itu datangnya dari Allah SWT, yang salah itu memang kesalahan saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.